SUV 1,3 miliaran dapat apa? Anda akan merasakan bahwa mobil ini besar banget. Ini dia bagian mesinnya dan sudah pegas ya. Premium, SUV premium ya pasti beginilah. Itu hampir setara dengan BMW X5 yang 3000 cc. Desainnya ini jujur mewah banget, benar-benar senyap sekali. Apalagi ketika di mode hybrid seperti ini. All new Hyundai Palisade sudah meluncur di Indonesia. Harganya 1,3 miliaran rupiah. Tidak ada lagi mesin diesel dan berubah secara drastis dibandingkan versi terdahulunya. Nah, lantas seperti apa rasa berkendara dari SUV flagship asal Korea Selatan satu ini? Ayo kita cari tahu. Yes, mobil ini memang harganya meningkat cukup jauh jika dibandingkan sebelum generasi ini yang mesin diesel. Dan varian yang sebelah saya ini adalah varian kaligrafi front wheel drive yang dijual dengan harga 1.274 juta rupiah. Dan ada tipe bawahnya lagi sebenarnya yaitu tipe signature front wheel drive yang dijual dengan harga 1.105 juta rupiah. Dan tipe tertingginya yaitu kaligrafi all wheel drive yang dijual dengan harga 1.359 juta rupiah. Yang artinya ya jauh sih jika dibandingkan generasi terdahulunya. Tapi tentunya dia memang menawarkan beberapa keistimewaan dari mobil ini. Yang pertama adalah desainnya. Oke, desainnya ini jujur mewah banget. Kemudian benar-benar yang premium sekali. Dan memang ya kalau dari belakang memang banyak mengkritik sih. Memang kayak terinspirasi dari Range Rover deh. Nggak salah sih emang. Tapi ya nggak apa-apa. Meniru SUV premium dan diimplementasikan di mobil ini juga jadinya keren dan berkelas. Nah juga yang kami suka dari mobil ini desainnya adalah kalau di Santa Fe itu memang kadang-kadang pro and cons banget gitu soal desainnya. Antara desain bagian depannya yang semua orang suka dan bagian belakangnya tidak semua orang suka. Nah, kalau di Palisade ini bagian muka depan dan bagian samping dan bagian belakang itu semuanya sync gitu. Benar-benar semuanya seirama, desainnya benar-benar sama dan rasanya itu tidak menimbulkan kontroversi di desain dari Palisade generasi terbaru ini. Oke. Sebenarnya semuanya sudah saya bahas waktu itu pada saat first impressionnya, fiturnya, desainnya, kemudian mesinnya. Tapi saya akan sedikit membahas highlight dari mobil ini. Nah, highlight yang pertama adalah soal mesinnya. Ini dia bagian mesinnya dan sudah pegas ya. Premium, SUV premium ya pasti beginilah. Oke, mesinnya ada dua ya. Jadi mesin bensin dan juga motor listrik. Mesin bensinnya itu berkapasitas 2.500 cc lebih besar dibandingkan Santa Fe yang hanya 3 silinder 1.600 cc. Di mobil ini dia mesinnya 2.500 cc 4 silinder dan turbo. Wow. Nah, tenaganya dipadukan dengan motor listrik itu mencapai 334 PS serta torsi 460 Nm berpadu dengan transmisi otomatis 6 percepatan dan di varian ini dia mengalirkan semua tenaganya ke roda depan, bukan yang versi all-wheel drive. Nah, yang bikin penasaran adalah bagaimana soal konsumsi bahan bakarnya dan dengan tenaga sebesar itu dan front wheel drive kayak gimana rasanya ya? Nah, nanti kita akan tes saat impresi berkendaranya. Oke, sekarang kita lihat bagian dalamnya. Dan ini highlight kedua dari mobil ini yaitu soal jok baris keduanya. Nah, jadi memang Palisade sejak dulu memang kalau tipe tertingginya itu selalu captain seat ya. Dan juga di mobil ini captain seat sama dengan generasi terdahulu sudah saya bahas sebenarnya sebelum pada saat first impression. Tapi yang waktu itu belum saya bisa nikmati adalah ya sepenuhnya fitur dari jok ini, yaitu soal armrestnya. Nah, armrestnya seperti ini, ya cukup relax ya. Di bagian kanan armrestnya mengandalkan armrest door trim ya, bukan armrest yang kayak gini juga. Dan memang dia tidak bisa digeser ke kanan kiri gitu, jadi benar-benar fix. Jadi totalnya mobil ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 seater, 6 seater ya, bukan 7 seater. Kemudian semua pengaturan bangku, mau baris depan, mau bangku kedua, baris ketiga itu semuanya fully electrical. Jadi
nggak capek lagi ngatur-ngatur bangku secara manual ya. SUV premium harus kayak gitu. Nah, kemudian dia juga ada mode relax seperti ini. Nah, tuh dengan satu sentuhan tangan, nah Anda akan relax seperti ini. Dan memang untuk captain seat-nya dia bukan captain seat yang kayak MPV boxy sliding door gitu ya, seperti di Foxy, di Alphard, di Serena yang ada leg extendernya. Jadi dia hanya seperti ini saja. Tapi ini cukup relax. Ya, cukup nyaman lah ketika Anda menggunakan jasa pengemudi, Anda duduk di baris kedua, ya, Anda akan enjoy dengan ini. Kemudian juga highlight dari mobil ini adalah ini, power outletnya semuanya 100 watt, fast charging semua, panoramic sunroof juga besar, sama sebenarnya dengan Palisade generasi terdahulu, dan juga jok baris ketiga yang kalau didudukin oleh orang dewasa itu masih sangat mumpuni. Dan untuk versi Indonesia dia tidak ada versi 9-seater, semuanya 7-seater. Oke, sekarang kita lihat apa yang dibalik tingkar kemudinya. SUV 1,3 miliaran dapat apa? Nah, highlight ketiga adalah ini, ruang interiornya yang benar-benar mewah, keren, dan juga dia ada beberapa opsi ya. Kalau kemarin di first impression tuh dia ada yang warna konyek untuk interiornya, dan ada juga warna hitam seperti ini. Nice. Jadi benar-benar fully black dari atapnya yang menggunakan bahan Alcantara seperti ini. Kemudian dashboardnya kulit semua soft touch, warnanya hitam. Nah, ini adalah favorit saya nih. Interior warna hitam karena saya nggak terlalu bersih gitu untuk pakai mobil. Kadang-kadang kalau misalkan joknya kotor itu sering ya di mobil-mobil warna terang gitu. Dan di mobil ini rasanya lebih lebih premium juga karena warnanya hitam ya. Tapi kalau misalkan Anda suka mobil interior yang lebih berwarna, ada pilihan yang warna konyek juga. Kemudian juga fiturnya sudah saya jelaskan semua di first impression, tapi yang menjadi highlight dari mobil ini adalah speaker Bose yang suaranya cukup premium, kemudian ada head-up display, curving display seperti ini, menunya juga banyak, ada berbagai pengaturan, juga ada profil berkendara, dan Anda bisa sambungkan profil berkendara tersebut dengan fingerprint. Jadi Anda tidak perlu lagi membawa kunci, Anda tinggal membawa handphone yang sudah terkoneksi dengan Bluelink dan ini fingerprint di sini. Jadi Anda mengaktifkan mobil hanya perlu fingerprint seperti ini dan menyalakan mobil asal HP Anda sudah terkoneksi dengan Bluelink. Kemudian juga yang saya suka dari mobil ini adalah meski dia mobil modern, tombol fisiknya masih banyak. Nah, ini yang saya suka. Jadi di sini touchscreen bisa banyak menu, banyak fitur, tapi di sini juga ada tombol fisik yang terpisah gitu, shortcut deh. Home, Map, Search Media, Seek, Track, dan lain-lainnya. Volume juga masih terpisah. AC juga masih tombol fisik sendiri, dan AC itu di sini ada 3 climate zone ya. Jadi ada di sini ada 2 di bagian depan, di belakang 1. Kemudian setirnya seperti ini, sebenarnya desainnya mirip Santa Fe tapi ini lebih premium gitu, kulitnya lebih enak digenggam. Kemudian juga transmisi, kalau di Palisade dulu itu dia tombol di bagian tengah sini, sekarang dia seperti Ioniq 5 di Santa Fe di bagian sini ya. Jadi menggunakan stok seperti ini, model stok yang diputar sebenarnya. Dan USB-C yang 100 watt juga ada di bagian depan tentunya, UVC seperti di Santa Fe, dan tempat penyimpanan di bagian tengah. Konsol tengah ini sangat besar karena mobil ini dimensi besar ya, jadi harus banyak tempat penyimpanan utilitas gitu ya. Kemudian juga ada massage chair untuk pengemudi, tapi kenapa di belakang nggak ada ya? Harusnya sih ada. Kan kalau bos gitu ya harusnya bisa pijat di belakang lebih mantap gitu, seperti di Kia EV9 ya. Dan juga posisi berkendara juga sangat ergonomis, tentunya bisa diatur secara tilt dan teleskopik yang cukup leluasa. Jok elektrik di bagian depan, dia ada 2 memory seat juga. Oke, langsung saja kita jalankan mobil ini karena udah saya bahas semuanya itu di first impression ya. Jadi nggak perlu berlama-lama lagi karena, nah, yang menjadi pertanyaan tuh mobil ini performa, kemudian juga tingkat keekonomisan bahan bakarnya karena dia hybrid. Kemudian bagaimana, apakah mobil ini liar gitu ya, karena tenaganya besar, torsi besar, hanya front wheel drive. Dan juga dimensinya bertambah cukup signifikan jika dibandingkan generasi terdahulu. Nah, apakah membawa mobil ini sulit? Karena besar sekali mobil ini. Ya udah, kita cari tahu aja. Let's go. Sebelum kami menyampaikan tentang impresi berkendaranya, kami lajukan terlebih dahulu mobil ini ke SPBU Shell untuk diisikan bahan bakar berkualitas, yaitu Shell V-Power Nitro Plus. Shell V-Power Nitro Plus adalah bahan bakar oktan 98 dengan standar Euro 4 yang bisa menjadikan mesin lebih bertenaga dan akselerasi lebih cepat. Performa kendaraan pun tetap maksimal, baik dalam kondisi jalan yang lancar maupun saat terjadi kemacetan. Shell V-Power Nitro Plus dirancang untuk membersihkan 100% endapan di bagian vital mesin
dan 100% melindungi bagian vital mesin dari penumpukan endapan di masa mendatang, serta memberikan perlindungan tak terkalahkan dari korosi. Shell V-Power Nitro Plus, mesin lebih bertenaga, akselerasi lebih cepat. Semakin sering mengisi bahan bakar di Shell, Anda juga bisa mengumpulkan poin program loyalitas Shell Go Plus yang bisa Anda gunakan untuk mendapatkan diskon bahan bakar pada pengisian berikutnya. Jadi jangan lupa download aplikasi Shell Asia dan lakukan registrasi member Shell Go Plus untuk bisa rasakan manfaatnya. Ya, ketika mengendarai mobil ini pertama kalinya, Anda akan merasakan bahwa mobil ini besar banget. Karena kalau dibandingkan dengan sebelum all new ya, memang nggak terlalu banyak gitu selisih dimensi panjang dan juga lebarnya. Tapi karena mungkin bentuk bodinya yang boxy gitu ya, kemudian kap mesin tuh panjang banget ini rasanya tuh, bener-bener. Ya Anda perlu penyesuaian beberapa kali lah, beberapa hari gitu ya. Ketika mengendarai mobil ini. Sekarang saya udah hari ke-6 bawa mobil ini, jadi udah biasa banget, udah nggak kerasa besar lagi. Tapi untungnya mobil ini dilengkapi dengan beberapa bukan fitur suportif ya, tapi beberapa komponen yang mendukung mobil ini tuh lincah gitu ya. Seperti yang pertama adalah radius putar cukup kecil untuk sebuah SUV dengan panjang 5 meter lebih. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kamera 360-nya. Jadi kamera 360-nya sigap, clear, dan juga dia ada kamera HC Hyundai. Kalau ketika Anda mengesen, muncul di instrument clusternya, di bagian RPM atau di bagian speedometernya. Tuh. Itu yang membuat mobil ini mudah dikendarai. Dan ya, tapi perlu diakui ketika Anda parkir, ketika Anda melalui jalan sempit, itu mungkin butuh penyesuaian sekitar ya 1-3 hari lah. Agar Anda tidak merasa bahwa mobil ini gede banget. Kekedapan kabin mobil ini luar biasa memang, benar-benar senyap sekali. Apalagi ketika di mode hybrid seperti ini ya. Tuh, benar-benar nggak ada raungan mesin. Kemudian ketika ada melalui jalan yang rame, yang banyak motor berisik, truk berisik gitu ya, itu benar-benar hening sekali di dalam kabinnya. Sangat bagus untuk kesunyian kabinnya. Dan juga dia dilengkapi dengan kaca double glass. Jadi itu yang mendukung bahwa ketika Anda berada di dalam mobil ini, Anda merasa sangat nyaman, kedap, dan sunyi. Palisade terkenal dengan kenyamanan suspensinya yang luar biasa, dan terjadi lagi memang di all new Palisade ini lebih nyaman dibandingkan generasi terdahulu, lebih membuai, lebih smooth, lebih soft gitu ya. Tapi memang ada satu catatan penting, karena mungkin penggunaan pelek berdiameter ring 21 ya, yang dibawa dengan ban yang tipis, dan mungkin karakter dari bannya yang agak keras gitu ya. Jadi kalau untuk melewati jalan yang bergelombang, jalan yang mengayun gitu ya, ini ayunannya baik sebenarnya. Tapi ketika Anda melalui jalan yang konblok atau jalan rusak, itu peredaman suspensinya enak, tapi dari ban dan juga pelek yang begitu besar, jadi itu ada gejala sedikit keras gitu, sedikit kaku gitu ya. Nanti akan ketika Anda mencoba mobil ini, Anda akan mengetahui ketika Anda melalui jalan konblok tuh agak deg-deg gitu loh. Tapi kalau di jalan lurus seperti ini, di jalanan yang ya ada gelombang-gelombang gitu, itu rasanya nyaman banget mobil ini. Handling, ya apa sih yang diharapin dari handling SUV sebesar ini? Tetes saya ini. Memang ya body rollnya cukup besar gitu ya. Memang kalau bicara body roll, memang ini rasanya lebih terasa gitu, lebih gejala body roll lebih berat dibandingkan sebelum all new ini. Tapi ya siapa sih yang mau bermanuver dengan SUV sebesar ini gitu loh. Yang penting kan nomor satu adalah faktor kenyamanan. Kenyamanannya sih ini luar biasa. Masih soulnya Palisade masih ada di mobil ini. Oke, kita bahas soal hybrid dari all new Palisade ini. Karena ini merupakan bagian cukup penting, karena tidak ada lagi mesin diesel, dia semuanya hybrid. Nah, jadi apa ya? Cara kerja hybrid itu sebenarnya sangat sama dengan
mobil-mobil Hyundai yang sudah kami tes sebelumnya, yaitu di Santa Fe dan juga di Tucson ya. Jadi ya mekanisme hybridnya sama persis, motor listrik menggerakkan roda, mesin bensin bisa menggerakkan roda, dan juga bisa mengisi daya baterai. Pengisian daya baterai pun bisa dilakukan oleh regenerative brakingnya. Tapi memang kalau di Hyundai memang cukup menarik karena motor listrik itu bekerja itu benar-benar dari dari persenan throttle gitu ya. Jadi ketika Anda sekarang ini sedang bekerja mesin bensinnya, coba kita tunggu mati. Nah, ini di EV mode. Nah, ketika Anda menekan pedal gas berapa ini? Nah, di atas 20% itu otomatis mesin bensinnya akan menyala gitu ya. Jadi tidak seperti hybrid misalkan di mobil Jepang gitu ya, di Honda atau di Toyota. Itu ketika baterainya full, nah dia bisa menggerakkan roda itu mungkin ketika Anda throttle 30-35%, 40% gitu ya. Di mobil itu mau baterai setengah, mau baterai 3/4, itu tetap ketika Anda menekan gas banyakan dikit gitu ya, itu langsung mesin bensinnya bekerja. Padahal ini di eco mode. Itu yang pertama. Yang kedua, dia memang sayangnya ya tidak dilengkapi dengan regenerative braking yang bisa di-adjust gitu. Jadi ini hanya benar-benar gini aja gitu regenerative brakingnya. Nggak bisa di-adjust levelnya. Padahal di Honda tuh ya, di HR-V pun yang entry level hybrid itu bisa di-adjust gitu. Mau regenerative brakingnya berapa, di mobil ini nggak bisa, sayangnya itu ya. Kemudian mungkin ada yang bertanya ya, apakah mekanisme hybrid itu sama dengan di GWM Tank yang dikit-dikit mesin bensin nyala, dikit-dikit mesin bensin nyala, di kecepatan tinggi dikit gitu nyala? Enggak. Kalau di Palisade ini dia di 60 km per jam aja tuh masih bisa motor listriknya saja yang bekerja, asalkan tergantung throttle-nya di bawah 20%. Itu masih bisa motor listrik. Ketika Anda menekan pedal gas dalam dikit, langsung mesin bensinnya nyala. Ya udah, nggak usah panjang lebar bahas hybridnya. Lantas seberapa irit dari mobil ini? Well, memang dia bukan yang seirit Honda Accord gitu ya, yang sampai 27 km per liter, enggak. Karena ya kita udah tes juga di Santa Fe, di Tucson tuh ya. Memang angkanya tuh nggak sebagus hybrid Jepang. Tapi kalau dibandingkan yang versi diesel atau ya mobil-mobil selevel inilah ya, itu rasanya masih sangat irit. Karena untuk rute dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, Palisade ini berhasil meraih angka 15,3 km per liter. Bandinginnya ya sama yang diesel, itu rasanya lebih irit. Kemudian untuk rute tol dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam, Palisade generasi terbaru ini masih sanggup meraih angka 16,2 km per liter. Ya, memang nggak seirit hybrid Jepang, tapi dia lebih irit dari Palisade lama ataupun yang SUV yang membawa gimmick hybrid ya, seperti di GWM Tank 500 dan juga di GWM Tank 300. Sebenarnya mobil itu beneran hybrid, tapi entah kenapa konsumsi bahan bakarnya nggak irit gitu ya. Di mobil ini masih irit hitungannya. Selain irit, dia juga memiliki performa yang buas sebenarnya. 334 PS, torsi 460 Nm, itu hampir setara dengan BMW X5 yang 3000 cc, 6 silinder turbo, 340 HP dia. Hampir itu figurnya. Nah, kami sudah melakukan pengetesan untuk akselerasi 0 sampai 100 km per jam. All New Palisade ini untuk versi front wheel drive ya, dia tuntas dalam waktu 7,7 detik. Ya, sebagai catatan memang membawa mobil ini untuk berakselerasi itu agak susah gitu ya. Karena ketika di kecepatan rendah dari 0 gitu, ketika ada matikan traction control itu wheel spin-nya lumayan gitu ya. Bukan lumayan, banyak gitu wheel spin-nya. Jadi benar-benar susah bawanya. Kemudian ketika di kecepatan nanggung, kemudian Anda melakukan akselerasi gitu ya di mode sport seperti ini, torque steering banget. Jadi rasanya tuh kalau Anda suka SUV kenceng gitu ya, suka ingin merasakan full gitu performa dari mobil ini, rasanya harus pilih yang all wheel drive gitu ya. Karena di mobil ini mungkin bagi Anda yang sukanya biasa-biasa aja gitu ya, suka mobil nyaman, suka yang irit, tapi ya kadang-kadang kencang ya bisa, cuman ya kurang tersalurkan
sempurna gitu tenaganya karena torque steering yang begitu gila, dan juga wheel spinnya banyak ketika Anda menekan pedal gas penuh. Kemudian fitur ADAS-nya yang luar biasa komplit ini. Jadi ya adaptive cruise control, lane keeping assist, lane departure warning itu sudah biasa lah. Tapi dia juga ada ini nih, driving safety, forward safety, lane safety, blind spot view monitor. Nah, ada blind spot safety. Nah, blind spot safety ini adalah ketika ada objek yang mendekat di mobil ini, misalkan kita gini ya, di tengah jalur gitu ya, terus Anda misalkan mau overtake gitu, set overtake. Nah, ketika ada objek yang mendekat atau objek yang dekat aja, nah dia akan melakukan koreksi setir gitu secara computerized gitu ya. Itu cukup menarik, dan dia bukan seperti di Mercy ya. Kalau di Mercy itu ketika ada objek yang mendekat gitu ya, itu dia akan mau pengereman dengan sendiri ya. Itu agak bahaya sebenarnya untuk situasi lalu lintas di Jakarta yang kurang cocok rasanya dengan fitur tersebut. Sebenarnya fiturnya sama, tapi cara kerjanya beda. Kalau di Mercy itu pengereman, kalau di mobil ini koreksi setir secara sendiri gitu. Kemudian dia juga ada lane departure warning, dan lane departure warning itu canggih karena ketika Anda berpindah jalur itu dia akan mau koreksi setir, dan juga setir akan ada vibrasinya gitu ya. Itu cukup menarik. Jadi secara overall fitur ADAS dari Hyundai ini ya bekerja dengan semestinya yang dimiliki Hyundai ya. Kami sudah mengetes dari model Kona, kemudian Creta, dan di tipe flagshipnya pun itu bekerja dengan optimal dan rasanya paling sesuai dengan kondisi traffic di Indonesia. Tapi sesempurnanya Hyundai Palisade ini tetap menyimpan beberapa kekurangan. Wah, yang pertama adalah partisi bagasinya. Jadi ketika Anda membuka bangku baris ketiganya, kemudian masih ada partisi dalam mobil, itu rasanya tuh bingung gitu. Taruh mana partisinya? Karena sudah ada petunjuk ya, sudah kita usahakan masukin ke bagian bawah bagasi tetap nggak bisa gitu. Agak sulit gitu loh meletakkan partisi bagasi. Jadi rasanya lebih gampang partisi itu Anda taruh rumah aja kalau Anda buka bangku baris ketiganya. Kemudian yang kedua yang dirasa kami kurang adalah fitur di baris keduanya. Oke lah, dia ada charger 100 watt, tapi rasanya untuk SUV yang bisa dinikmati oleh penumpang di bangku baris kedua dan bos gitu ya, itu rasanya kurang gitu. Karena ya lagi-lagi di masa kini itu mobil-mobil fiturnya gila-gila banget ya. Di Denza itu ada kulkas dan juga pemanas di bagian belakangnya. Kemudian di Alphard itu dia ada RSE atau Rear Entertainment. Mestinya bisa lah ditambahkan satu opsi, atau ya Anda sebagai konsumen bisa menambah opsi misalkan Rear Entertainment ya di bagian belakang. Rasanya tuh SUV dengan harga 1,3 miliar yang bisa dinikmati oleh bosnya di belakang tuh harusnya punya fitur lebih dari sekedar fast charging saja. Namun, di balik kelemahannya juga tersimpan beberapa detail menarik. Yang pertama adalah lampu mundurnya. Jadi ini cukup menarik karena untuk memarkirkan sebuah SUV besar itu memang butuh banyak panduan gitu ya. Nah, di Palisade generasi terbaru, sebenarnya di Palisade lama juga udah gini sih yang facelift, itu lampu mundurnya nggak sekedar menerangkan belakang saya, tapi dia punya proyeksi gitu. Jadi rasanya tuh bisa menakar mobil ini ketika parkir. Itu detail yang sangat menarik untuk sebuah SUV besar seperti ini. Kemudian yang kedua adalah spion tengahnya ini, dia tidak hanya kaca saja, tapi dia juga berfungsi sebagai kamera. Jadi ketika orangnya full gitu ya sampai baris ketiga, kehalangan oleh kepala, nah tinggal ditarik aja gini nih. Nah, dia akan berfungsi sebagai kamera dan memunculkan citra belakang dari mobil ini. Nice. Kemudian yang ketiga ada speaker Bose-nya. Ini bukan speaker Bose biasa. Kualitasnya sangat jernih, sangat bagus, kualitas audionya luar biasa. Kemudian instrumen clusternya ini bisa banyak banget display yang Anda pilih, mau mode klasik, mau mode modern. Kemudian tachometer seperti ini seperti mobil konvensional biasa, atau yang model hybrid, desain hybrid bisa Anda sesuaikan semuanya di layar head unitnya. Kemudian head-up display itu banyak banget informasi yang bisa Anda tampilkan. Turn by turn info. Jadi misalkan Anda mengkoneksikan Apple CarPlay, nah itu bisa muncul di belok-beloknya gitu ya. Ntar 100 meter belok kiri, 1 km belok kanan gitu ya.
kemudian traffic signs, media information, call information, driving assist info, dan juga blind spot safety info. Jadi sangat informatif untuk head-up display. Dan yang terakhir adalah ini sebenarnya gimmick sih, tapi cukup menarik. Jadi ketika Anda membuka mobil ini di malam hari atau di tempat gelap gitu ya, nah dia lampunya, lampu depan dan lampu belakang itu akan ada animasi ketika Anda mencet tombol buka dari mobil ini. Menarik. Ya, sebagai kesimpulan, apakah Palisade dengan harga hampir 1,4 miliar rupiah ini worth untuk dimiliki? Jawabannya yes, karena ya mobil ini sangat nyaman, desainnya juga mahal, premium, berkelas sekali. Kemudian jika dibandingkan sebelum generasi yang ini ya, itu lompatan teknologi sebenarnya lumayan gitu ya dari sisi mesinnya. Jadi kalau di Palisade terdahulu cuma ada satu pilihan, yaitu diesel aja, yang emang halus diesel Palisade itu, tapi rasanya kalau hybrid itu lebih canggih, lebih efisien, lebih go green, emisi lebih bagus gitu ya. Dan juga ya kualitas berkendara mobil ini luar biasa. Jadi rasanya jika Anda punya budget gitu ya 1,4 miliar rupiah, Anda memiliki sebuah SUV yang besar, yang nyaman, yang premium, ya, Palisade ini sangat layak untuk dimiliki. Lantas bagaimana dengan pesaingnya? Pesaingnya sebenarnya mobil ini ada GWM Tank 500 dan juga Mazda CX-80 ya saat ini di Indonesia. Nah, rasanya mobil ini sih menang lah dibanding kedua rivalnya itu. Tapi sekali lagi memang harganya lebih mahal. Tapi ya, jika Anda memiliki Palisade terbaru, sudah punya budgetnya, go ahead, mobil ini worth it untuk Anda miliki. Oke, jadi begitulah hasil review lengkap kami terhadap Hyundai Palisade generasi terbaru. Klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe bila Anda belum, dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main juga ke website kami di www.autodriver.com, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.